sebelumnya, seperti juga yang dijelaskan oleh Miss Martina Flipse, bahwa kita meskipun menikah dengan WNA atau warga negara Belanda, sebagai wanita Indonesia, kita juga harus stay dengan partner kita selama 5 tahun, tetapi dalam waktu 5 tahun itu apakah kita tetap stay? Apabila kita tidak bisa stay atau terjadi perceraian atau bagaimana, immigration status kita pun dapat sewaktu-waktu berubah. Maka dari itu kita harus aware mengenai hal ini, bahwa menikah juga bukan merupakan jaminan untuk hidup terjamin di Belanda. Oke, selanjutnya mungkin saya akan mengundang Bapak Jun atau Ibu Enggi Hall dulu. Oke, mungkin Bapak Jun dulu dari KBRI Konsuler. Silakan Pak. Dibesarkan. Selamat sore. Ya nggak dijawab. I can speak English, but I prefer speak bahasa Indonesia because this Indonesian forum. And thanks for Miss Martin. Yeah. Okay. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya Jun Kuncoro dari konselor di KBRI Den Haag. Saya bersama dengan staf konsuler Ibu Lieke. Berdiri Bu Lieke. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada bertemu dengan tidak dengan saya, dengan Bu Lieke atau Ibu Linda, silakan Bu Linda. Ya. Jadi ini presentasi dari konsuler dipersiapkan oleh tim konsuler. Nah ini artis siapa ini? Pasti tahu semua ya. Ini salah satu artis yang melakukan perkawinan campuran dan kebetulan berdomisili di Indonesia. Jadi seperti juga WNI yang ada di Indonesia mengikuti peraturan Indonesia tidak terlalu sulit. Nah, bagaimana WNI yang berada di Belanda? Ini ada beberapa data. Oke. Nah, ini catatan data kita bersama ya dari WNI yang ada di Belanda. Jumlahnya ada 68% adalah wanita. Jadi memang wanita menguasai semua dunia. Tepuk tangan untuk wanita. Termasuk acara ini juga menunjukkan kehebatan wanita. Ya, soalnya ada istri saya di depan saya. Ya, jadi jumlah wanita 68%. Dan ini merupakan tren yang sangat menarik. Banyak wanita yang migrasi ke negara lain. Dan di sini jumlahnya juga sangat besar. Ada 68% dari WNI yang ada di seluruh Belanda. Menurut catatan kami ada 11.790 orang. WNI dibedakan dengan diaspora Indonesia, karena diaspora Indonesia bisa keturunan Indonesia, bisa juga sudah berkeluarga dengan Indonesia yang jumlahnya sekitar 1,7 juta. Jadi kalau ada acara apa-apa selalu lebih ramai di Belanda dibanding mungkin di negara lain di Eropa. Mungkin juga karena banyak restoran Indonesia di sini, jadi selalu ramai. Nah ini ada sebanyak dari 2.998 WNI, so maybe it's also involved with the immigration law. Ada hampir mencapai 3.000 WNI yang mendapat kemudahan untuk alasan family reunion. Ya, jadi itu memang di negara-negara maju seperti Belanda atau negara lain di Eropa, kemudahan untuk melakukan penyatuan keluarga. Jadi tadi ada salah satu alasannya adalah mengapa bisa diberikan visa atau visa untuk penyatuan keluarga. Nah, sebagian besar WNI yang melaporkan perkawinan ke KBRI Den Haag adalah WNI yang menikah dengan pria Belanda. Karena ternyata juga ada seperti Ibu dengan warga negara Inggris ya Bu ya. Ada juga dengan mungkin Suriname, dengan India dan sebagainya. Karena ini termasuk yang banyaknya dari Belanda. Oke. Nah ini persentase yang dibuat oleh jumlah WNI tadi, das persentase. Jadi perempuan mendominasi secara gender. Nah ini jumlah WNI yang peroleh izin tinggal karena alasan unifikasi keluarga. Saya kasih data-data dulu ya, mudah-mudahan nggak bosen. Dan ini nggak akan keluar dalam ujian, cuma dibaca aja, dilihat aja. Ya, jadi kebanyakan memang karena alasan untuk keluarga. Ya, di 2013 kita lihat alasan keluarga sangat tinggi, pemberian visa yang diberikan oleh keluarga. Selain pendidikan, ini ada mahasiswa banyak, ada ketua PPI itu
ada sejumlah karena pemberian visa karena pendidikan, kerja sangat kecil. Kalau lihat 2013 tuh, ya nanti mungkin gerakan perempuan-perempuan se-Indonesia di Belanda untuk dapat pekerjaan yang Bu Yasmin ya, ya supaya dapat visa untuk bekerja para WNI. Nah ini yang besar adalah dari keluarga. Oke, ini bisa mundur ya? Saya yang mundur aja deh. Ini jadi kedutaan memang tugasnya selain seperti negara-negara maju seperti Belanda, memang ada ahli atau lawyer tentang keimigrasian, khususnya specialized in mixed marriage ya. Tapi di beberapa negara KBRI yang sering dimintai pertanyaan atau dimintai keterangan tentang masalah hak-hak WNI yang ada di negara tersebut. Saya contohkan ya, sebelumnya saya di Roma, Italia, itu hampir sulit menemukan lawyer terkait dengan perkawinan campuran. Mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, hanya 400 orang. Tetapi menghadapi masalah mixed marriage yang mereka hadapi, mereka larinya ke KBRI. Ya beruntung di sini banyak pakar-pakarnya, banyak yang pintar-pintar, sekolah di hukum dan sebagainya. Jadi KBRI dijadikan pilihan ketika memang sudah tidak bisa dijawab, atau ketika orang itu baru pertama datang, belum punya akses ke para lawyer. Jadi pertanyaan pertama adalah, ini paling sering ya Bu Lika ya, kalau kita sosialisasi kemarin terakhir kemana Bu Linda ya? Castricum, kemudian Rotterdam ya, Rotterdam, Amsterdam, itu selalu ditanya bagaimana apakah kita boleh memiliki properti di Indonesia. Menurut undang-undang agraria, yang boleh dimiliki adalah dapat memiliki belum boleh memiliki properti yang berdasarkan hak milik, hak alas milik. Jadi kalau apartemen masih boleh ya Bu Lika ya? Ya. Nah. Jadi nanti masih pakai hak pakai, jadi belum boleh hak milik karena masih dalam proses untuk di Mahkamah Konstitusi untuk terkait dengan hal tersebut. Terus apakah ada perjanjian pranikah yang dibuat notaris? Jadi perjanjian pranikah ini perjanjian yang dilakukan sebetulnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diatur masalah perjanjian pernikahan. Ya. Terus bagaimana status pernikahan siri? Ini salah satu pertanyaan yang sering ditanya. Nah ini adalah WNI yang menikah dengan warga negara asing terikat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Jadi kalau yang Muslim bisa menikah di KBRI, Pak. Sesama Muslim ya, Pak ya, Bapak Ibu. Sesama WNI dan Muslim ya, dua-duanya dilakukan di KBRI karena sudah ada penghulu yang ditunjuk berdasarkan SK Menteri Agama. Nah, tetapi yang di luar agama lain juga diakui dengan pencatatan pernikahan di KBRI. Terus tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mengikuti peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan diakui yang sah adalah perkawinan lawan jenis. Ya, jadi yang perkawinan tidak, yang sesama jenis menurut hukum Indonesia ini ya, tidak diakui. Bisa? Oke. Ya, ini undang-undang tentang perkawinan, undang-undang 1 tentang pergabungan ya, bahasa pergabungan harta benda dalam perkawinan. Jadi Indonesia mengenal peraturan mengenal tentang pencampuran harta yang dimulai saat pernikahan. Jadi harta yang diperoleh pada saat pernikahan. Ya. Ini nanti kalau ada yang tanya silakan tanya, tapi pendahuluan seperti ini. Selanjutnya ada lagi tentang harta bersama. Jadi kenapa saya merujuk pada peraturan-peraturan nasional? Karena bapak-bapak, ibu-ibu terutama masih menganut pada hukum nasional tentang undang-undang perkawinan tersebut. Jadi ini harta bersama adalah harta yang diperoleh pada saat pernikahan tersebut. Nah pertanyaannya, apakah harta yang diperoleh sebelum menikah itu bisa dimiliki menjadi harta bersama atau harta masing-masing, ya?
Jika sudah ada peraturan sebelumnya, itu dapat dipisahkan. Tapi kalau menurut peraturan Indonesia, kalau tidak diatur menjadi harta bersama. Nah, ini yang sering ditanya perjanjian pranikah. Belum ada aturan tentang perjanjian pranikah dan belum diatur masalah perjanjian pranikah yang dilakukan di depan notaris, ya, di depan notaris Belanda. Tetapi apabila dituangkan kembali dalam akta notaris, dapat dibuat di pejabat notaris Indonesia. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan kepada kita tentang mereka membuat perjanjian pranikah di wilayah hukum Belanda. Peraturan nasional belum mengatur tentang perjanjian yang membawa produk hukum Belanda ke dalam wilayah Indonesia, kecuali dengan pemahaman bahwa dokumen yang ada dipakai di Belanda dapat dipakai di wilayah hukum Indonesia jika telah dituangkan dalam akta notaris di Indonesia. Ini yang logika hukum, tapi belum ada peraturannya, ya, masih logikanya. Ini tadi masalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 60, mungkin pelan-pelan bisa dibaca. Yang masih peraturan sampai saat ini berlaku, walaupun peraturan sudah jadul ya Pak, tahun 60, tapi ini masih dipakai tentang dasar-dasar pokok agraria. Yang pertama, hanya WNI yang memiliki hak milik. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian punya properti di Indonesia dan kemudian melepas kewarganegaraannya, itu susah untuk diperoleh kecuali telah dilikuidasi menjadi bentuk lain, katakanlah uang dan sebagainya. Tapi kalau properti masih harus menurut teman harus WNI. Terus ketiga, orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milih karena pewarisan tanpa wasiat atau karena bercampur hartanya karena pernikahan, wajib pelepasan hak tersebut yang sudah ada terkait dengan hak properti tersebut. Ini sebagai gambaran saja bahwa secara simpelnya memang belum boleh dimiliki warga negara asing. Ya, saya kira itu sebagai pengantar. Ini mungkin sebagai gambaran begini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perkawinan campuran. Selain masalah properti, Jasmine, adalah masalah hak-hak terkait dengan kebersamaan mereka di dalam perkawinan. Jadi mungkin kendalanya dari mereka yang melakukan pernikahan dengan warga negara asing adalah masalah culture shock. Kemudian pengetahuan yang minim tentang hak-hak dia sebagai perempuan di Belanda. Ya, jadi tadi Ms. Mato already explained about the right of the Indonesian woman who married to the Netherlands. Ada peraturan yang melindungi tentang if it happens with domestic violence ya. Nah, problemnya adalah tidak semua WNI yang menikah dengan warga Belanda tahu tentang hak-haknya. Karena itu memang dalam kesempatan ini kami menghimbau jika para senior gitu ya memiliki informasi tentang adanya WNI yang baru menikah, dan kita juga merencanakan akan melakukan sosialisasi kepada para WNI yang telah lama menikah sebagai ujung tombak untuk membantu agar mereka bisa terinformasi kaitan hak-hak sebagai WNI yang baru ke Belanda dan mengetahui hukum Belanda. Jadi pernah ada satu kasus Bapak Ibu sekalian, nggak perlu disebut namanya, terkait dengan misalnya masalah pengasuhan anak, berkait dengan bagaimana harusnya seorang ibu menurut ketentuan hukum Belanda yang mengurus anak-anak. Ya, kadang-kadang bagi orang Indonesia misalnya kalau menghadapi kesulitan mengutarakan kekesalannya itu seperti menurut budaya tidak etis gitu ya. Wajib melindungi hak anaknya. Jadi terkait dengan tersebut kembali kami sampaikan melalui forum ini ya, KBRI selalu terbuka untuk komunikasi dan pertanyaan terkait dengan hak-hak dari ibu-ibu sekalian yang melakukan perkawinan campuran. Dan terkait dengan hukum imigrasi memang sudah ada lawyernya, tapi jika Bapak Ibu sekalian perlu berkonsultasi atau mempertanyakan, silakan menghubungi KBRI. Saya kira itu aja untuk pendahuluan. Terima kasih.